Halo Sobat RTD, kembali lagi di RTD Channel. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi. Saya berdoa agar kita semua, serta orang-orang yang ada di sekitar kita, makin mudah masuk pada kesadaran jiwa tenang. Lebih lama berada pada kesadaran jiwa tenang. Sehingga kita bisa lebih mudah juga merasakan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan yang sejati. Dan nggak lupa juga untuk sadar bahwa saat ini kita sebenarnya sudah sangat sejahtera. Oke sahabat RTD, itu doa saya buat kita semua. Saya ucapkan terima kasih ya, udah nonton video-video yang ada di RTD Channel, udah nonton video ini. Udah mulai juga berbagi pada sekitarnya video-video yang ada di RTD Channel, sehingga sekitarnya makin termotivasi ataupun teringat kembali untuk masuk pada kesadaran jiwa tenang apapun kondisi yang sedang dihadapi. Sobat RTD, jangan lupa nonton video sebelumnya yang judulnya jangan lupa dengan bahagiamu sendiri, jangan lupa dengan bahagia yang sejati. Saya kasih linknya di atas ini, bisa diklik untuk nonton video itu. Kali ini saya ingin sharing mengenai bagaimana caranya membagi ketenangan yang ada di dalam diri kita, sehingga kita semua, orang-orang yang ada sekitar kita, teringat lagi, termotivasi untuk masuk pada kesadaran jiwa tenang. Yang pertama, yang sering dilakukan adalah usaha fisik, dan itu juga sangat penting gitu. Tapi sebelum usaha fisik kita lakukan, usaha fisik ini adalah mungkin menenangkan orang lain dengan perkataan, mungkin dengan menunjukkan bahwa kita sudah tenang, bisa juga dengan berbagi energi yang muncul dari ketenangan yang kita dapatkan. Berbagi juga energi kasih sayang, energi ping, melalui teknik double ping yang kita latih. Bisa juga. Tapi sebelumnya saya ingetin, terutama kepada diri saya sendiri juga gitu, yang nggak sadar ya, lebih sering berbagi energi dulu, menenangkan orang lain dulu sebelum diri saya sudah tenang. Repot. Ya memang begitu. Yang perlu kita lakukan adalah, kalau kita ingin berbagi energi, berbagi ketenangan, kebahagiaan untuk sekitar kita, ya kitanya dulu dong yang harus tenang. Jadi gimana caranya? Ya gapai dulu, masuki dulu ketenangan, kedamaian yang ada dalam diri, lakukan relaksasi energi. Kalau nanti ada yang bilang, saya juga sering bilang sih, kondisinya gimana, kondisinya seperti ini gimana mau tenang? Sedang ada ini, sedang ada konflik ini di luar sana, gimana saya mau bisa tenang? Susah sekali, hampir nggak mungkin. Sedang menghadapi ini itu, kondisi anak sedang begini, kondisi istri begini, kondisi keluarga begini, kondisi sosial begini, kepikiran juga kondisi semesta begini. Ya, kita memang diajarkan, didoktrin semenjak kita kecil itu adalah lebih mengurus yang di sana daripada yang di sini. Harus mendahulukan yang di sana daripada yang di sini. Menjadi superhero bagi yang di sana. Di sana
daripada yang di sini. Jadi akhirnya kita lebih sering melihat yang di luar daripada yang di dalam. Mendahulukan yang di luar daripada yang di dalam. Nggak salah juga kita. Karena ini udah didoktrinkan. Sudah disetting oleh para agen kegelapan. Memang sudah ditakdirkan juga kita hidup di dunia, di bumi, di mana ada gravitasinya, di mana juga diri palsu lebih aktif. Jiwa ego, jiwa amarah, jiwa keinginan ini menjadi lebih aktif. Disetting juga oleh para dark worker. Sehingga kita semua dikasih umpan oleh mereka. Diberi umpan oleh mereka. Sehingga lebih memikirkan yang di sana daripada yang di sini. Sehingga mimpi-mimpi kita pun ternyata adalah mimpi mereka. Settingan dari mereka. Ya sudah, memang yang terjadi seperti itu. Ini yang membuat juga usaha batiniah kita suka nggak berkembang. Karena kita jarang, bahkan nggak tahu. Kalau yang menurut saya terlupa untuk masuk ke dalam diri. Sebelum melakukan ritual-ritual ibadah kita masing-masing. Padahal setiap ritual itu sebenarnya adalah sebuah usaha merawat ketenangan dan kedamaian yang ada di dalam diri kita. Bahkan tanpa sadar juga kita dijauhkan dari Tuhan. Unsur ilahiyah yang ada di dalam diri kita ini seolah-olah tertutupi. Yang lebih sering muncul ada unsur duniawi. Kita disetting seperti itu. Jadi bila kita ingin membahagiakan sekitar kita, bila kita ingin menenangkan sekitar kita pun, akhirnya yang kita pakai adalah cara atau doktrin-doktrin yang sudah diberikan kepada kita. Baik ketika kita sadar ataupun sedang tidak sadar. Oh, ingin membahagiakan anak, ingin membahagiakan istri, ingin membahagiakan suami, orang tua. Oh, harus kerja mati-matian nih, sehingga punya uang yang demikian banyak, rezeki yang bentuknya uang, sehingga bisa kita berikan kepada mereka. Lihatlah, kita didoktrin seperti itu. Salahkah begitu? Ya, kalau mau yang sejati, yang didahulukan, tentunya diri kita dulu yang harus gapai ketenangan, kedamaian, kebahagiaan. Baru kita mendekati sekitar kita. Sehingga energi dari dalam diri kita, aura, pancaran energi dari dalam diri kita ini memancing sekitar kita untuk bisa lebih tenang dan merasakan kebahagiaan yang sejati. Baru setelah itu kita lakukan usaha lahiriah. Baru sesudah itu kita bisa lebih sadar bahwa ada banyak doktrin di dalam diri kita. Sehingga akhirnya kita tahu bahwa kita hidup di atas mimpinya orang lain yang didoktrinkan, diinsert, dimasukkan ke dalam diri kita. Dan itu juga yang kita berikan kepada anak istri kita, sekitar kita. Mau begitu? Ya, kalau saya pribadi, pertama, kalau logika bilang, ya sudah, yang terjadi ya seperti itu. Mau gimana lagi? Nah, inilah yang membuat saya harus tetap waras dengan jangan lupa ngopi, jangan lupa seruput tehnya. Kopi pahit membuat pencernaan kita bisa bekerja menjadi lebih baik, membersihkan pencernaan.
Katanya juga bisa membuat kita lebih rileks. Ya benar juga, bagi yang suka. Bagi yang tidak suka, ya cari caranya sendiri. Jangan lupa, jangan terlalu banyak gula ya. Karena manisnya itu tidak semanis kita melihat sekitar kita dalam kondisi yang tenang. Logika ini sering bilang, ya sudah didoktrin, sudah terjadi seperti itu, nggak punya kuasa apa-apa nih. Logika begitu. Tapi jiwa meronta pas. Dia mesti mencari secara otomatis. Ingat-ingat ya, diri kita ini jiwa ya, bukan pikiran, bukan perasaan, bukan badan ini. Kita ini jiwa. Dan jiwa kita ini secara otomatis defaultnya itu mencari hal yang dia butuhkan, yaitu hal-hal yang sifatnya kesejatian. Dan itu harusnya menjadi tugas kita secara keseluruhan, baik pikiran, perasaan, atau fisik ini untuk menomorsatukan itu. Tapi seringkali kita terjebak oleh doktrin yang ada di dalam pikiran kita. Sehingga untuk membagi energi kasih sayang, untuk berbagi ketenangan, untuk memberikan kebahagiaan yang sejati kepada sekitar kita, yang kita lakukan adalah dengan doktrin-doktrin tersebut. Bahkan seringkali saya belum tenang, saya ingin menenangkan sekitar saya, anak atau istri saya. Yang saya lakukan adalah nggak tenang juga, mengakses energi kasih sayang, kemudian memberikannya kepada anak istri saya. Ya memang itu energi kasih sayang yang saya kirimkan, tapi juga ada di dalamnya memori-memori dari diri saya. Sehingga anak istri saya memang terkena energi kasih sayangnya. Memang terkena dari energi ketenangan. Tetapi ketenangan yang mana? Karena saya pun sedang tidak tenang. Energi kasih sayang pun yang saya berikan ke mereka itu membawa ketidaktenangan saya, membawa memori-memori negatif yang ada dalam diri saya. Betapa luar biasanya. Betapa kita ini sering terjebak dengan hal-hal yang sebetulnya merupakan sebuah kesempurnaan kita sebagai manusia. Kita ini sempurna karena punya hal-hal tersebut di dalam diri kita. Punya pikiran yang selalu bekerja, punya pikiran dengan kutub positif dan negatifnya, punya prasangka, punya asumsi, ada doktrin-doktrin yang diberikan oleh orang lain, ada juga perasaan kita yang merupakan ekspresi dari jiwa. Senang sekali, bersyukur sekali kalau yang muncul itu adalah ekspresi dari diri sejati atau jiwa suci, murni dan bijak. Bisa juga ketenangan. Tapi yang sering terjadi, ekspresi atau perasaan yang muncul adalah ekspresi dari lapisan diri palsu, jiwa ego, jiwa amarah, dan jiwa keinginan. Ada juga lapisan jiwa, diri palsu, diri sejati, di tengah-tengahnya ada diri jiwa tenang. Ada itu semua, dan ada ruh juga. Ada percikan cahaya Tuhan di dalam diri. Ada navigator yang berasal langsung, diberikan langsung oleh Tuhan, membawa sifat-sifat Tuhan itu sendiri. Membawa sifat-sifat keilahian. Membawa sifat-sifat kebesaran Tuhan. Semua sifat Tuhan ada di situ. Nah, karena itulah manusia menjadi sempurna. Makhluk yang lain ya nggak begitu. Malaikat ya hanya bekerja.
nggak ada diri palsunya, nggak ada pikirannya. Tapi kita manusia lengkap. Karena itu dibilang manusia adalah ciptaan yang sempurna. Tapi suka gagal, kita sadari. Sehingga kita yang seharusnya adalah seorang arsitek, ini nyun sewu, maaf sekali, sekarang hanya menjadi buruh kuli panggul yang tidak bebas. Kita yang sebenarnya seorang pemburu menjadi hewan buruan. Kita yang seharusnya seorang master menjadi serva atau pesuruh. Kita yang seharusnya menjadi pengendali malah dikendalikan. Ya wes gitu, itulah akhirnya. Jadi kalau kalau saya pribadi, kalau saya ingin berbagi energi, berbagi ketenangan, kedamaian, sehingga sekitar saya, terutama anak dan istri saya, keluarga, orang-orang yang ikut program saya, alam semesta, nantinya begitu ya, alam semesta. Itu saya harus menenangkan diri saya sendiri. Berikut semua bagian-bagian, semua hal-hal yang ada dalam diri saya. Yang sama juga, yang ada juga di dalam diri Sobat RTD. Tentunya saya juga punya perang saya sendiri. Ketika saya harus mengendapkan pikiran, punya keseruannya sendiri. Ketika saya sedang berusaha untuk masuk kepada kesadaran jiwa tenang. Sehingga pada kesadaran jiwa tenang, saya bisa mengakses dengan sebenar-benarnya energi cinta dan kasih sayang sejati yang muncul dari navigator, dan kemudian saya berikan kepada sekitar saya. Kemudian saya menggerakkan fisik untuk melakukan sebuah usaha. Berbicara, memeluk, berbagi energi, baik secara langsung ataupun tidak langsung, dekat ataupun jauh, kepada sekitar saya. Ya harus begitu juga. Sobat RTD juga belajarlah dari pengalaman saya. Saya harapkan pengalaman saya ini jangan terjadilah perang, jangan terjadi juga keseruan yang luar biasa ini dengan saya. Dari pengalaman saya, belajarlah. Saya juga diajarkan oleh pembimbing saya yang menjorokkan saya, mendorong saya, nyemplungin saya ke dunia spiritual. Jangan terjadi pengalaman saya dengan kamu. Kalau saya susah, saya berusaha untuk membuat kamu tidak susah seperti saya. Kalau saya bisa lakukan ini baru dalam waktu 2-3 tahun, harusnya kamu seminggu juga bisa. Jangan masuk ke lubang yang sudah pernah saya masuki. Jangan tersandung di hal sama yang seperti saya masuki. Belajarlah dari pengalaman saya, gitu katanya. Saya yakin semua guru, semua pembimbing spiritual itu punya keunikannya masing-masing, punya pengalamannya masing-masing. Dan saya yakin semuanya juga tidak menginginkan untuk kita, para penerusnya ini, untuk bisa masuk ke lubang yang sama dengan dia. Jangan kesandunglah di situ gitu. Karena dia pernah kesandung gitu. Dia mengajarkan hal-hal ini terhadap kita. Dia membuat kita ini yang sangat beruntung punya mereka, untuk belajar dari pengalaman mereka, untuk menjadi lebih bisa dibandingkan dengan mereka, lebih cepat masuk pada kesadaran jiwa tenang, lebih lama berada pada kesadaran jiwa tenang, sehingga bisa berbagi itu juga untuk sekitar kita.
Itu aja ya videonya. Jangan lupa, cara untuk menenangkan sekitar kita itu adalah membuat first thing first, how to make ourselves go into the stillness. Masuk pada keheningan, masuki jiwa tenang dulu, lakukan relaksasi energi, biasakan relaksasi energi, sehingga kita bisa kapan saja masuk pada kesadaran jiwa tenang. Sehingga bila suatu saat tidak tenang, terjebak untuk tidak tenang, bisa kembali sadar, oh ya, saya harus masuk ke dalam jiwa tenang. Lebih sedikit waktu yang dialami ketika berada pada ketidaktenangan, apapun kondisinya. Lebih termotivasi untuk masuk pada kesadaran jiwa tenang kapanpun kita ada, apapun kondisi yang sedang kita hadapi. Masuki dulu jiwa tenang, kemudian akses energi kasih sayang dari teknik double ping, kemudian arahkan pada sekitar kita, kemudian berusahalah gerakkan fisiknya untuk menenangkan sekitar, baik dari perkataan, baik dari tindakan. Tenang aja, yakin aja, nanti ada kebijaksanaan yang muncul yang membuat kita tahu harus bagaimana dalam jiwa tenang. Tentu dari tenang akhirnya kita pelan-pelan bisa merasakan bijaksana. Dan dalam ketenangan, keheningan, kita tahu bahwa ada suara-suara kayak gitu tadi, suara lalu lintas. Tetap ada di sana, jiwa ego, jiwa amarah, dan jiwa keinginan. Tapi berjarak dengan kita, tidak menguasai kita. Itu aja ya video kali ini. Jangan lupa berbagi ketenangan setelah kita sendiri masuk pada ketenangan. Terima kasih udah nonton video yang panjang ini. Terima kasih juga udah berbagi video-video yang ada di RTD Channel. Terima kasih juga sudah like. Terima kasih juga sudah subscribe RTD Channel, sehingga RTD Channel pelan-pelan mulai berkembang berkat Sobat RTD. Terima kasih ya. Jangan lupa please like, comment, subscribe, dan share video-video yang ada di RTD Channel. Dan jangan lupa juga bagikan kepada sekitarnya, sehingga sekitarnya teringat kembali dan termotivasi untuk bisa berada pada kesadaran jiwa tenang setiap saat. Makasih udah nonton video ini. Nonton lagi video berikutnya ya. Ketemu lagi di video berikutnya. Oh ya, saya mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucap. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung.